Halo semuanya, kali ini kita akan membahas putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia yang menarik perhatian, yaitu putusan nomor PUT 012618-99-2023 PP MIVB tahun 2025. Kasus ini merupakan kelanjutan dari sengketa pajak antara Feli Anatasia dan Direktorat Jenderal Pajak, kali ini terkait dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat untuk masa pajak Desember 2018. Kasus bermula ketika KPP Pratama Jakarta Taman Sari menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar PPh final pasal 4 ayat pada 27 Oktober 2023. SKPKB ini memiliki nilai kurang bayar sekitar 3,66 juta rupiah, termasuk sanksi bunga sebesar 1,1 juta rupiah. Feli Anatasia, melalui kuasa hukumnya Fungsiawan dan Kahfi Permana, menggugat SKPKB tersebut. Penggugat menilai pemeriksaan pajak tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak pernah ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara wajib pajak dan petugas pajak. Berdasarkan berkas perkara, pemeriksaan dimulai dari data konkret di aplikasi APROWEB DJP yang menunjukkan omzet Feli pada tahun 2018 mencapai 7,6 miliar rupiah. Angka ini melebihi batas omzet 4,8 miliar rupiah yang mewajibkan seseorang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pihak pajak mengirimkan SP2DK pada 13 September 2023. Namun menurut DJP, tidak ada tanggapan dari Feli maupun kuasanya. Akhirnya diterbitkan surat perintah pemeriksaan tanggal 3 Oktober 2023, diikuti dengan surat panggilan pemeriksaan. Pada 9 Oktober 2023, kuasa hukum Feli datang ke KPP Taman Sari, namun prosesnya menjadi kacau karena terjadi live streaming selama pemeriksaan. Menurut DJP, kegiatan ini mengganggu jalannya pemeriksaan dan melanggar kerahasiaan data wajib pajak. Setelah itu, DJP menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pada 12 Oktober 2023 dan mengundang Feli untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada 24 Oktober 2023. Namun, menurut Feli, kuasa hukumnya tidak diizinkan masuk ke kantor pajak, sehingga pembahasan tidak pernah terjadi. Meskipun demikian, DJP tetap menerbitkan SKPKB berdasarkan data transaksi yang mereka anggap sah. Feli Anatasia menilai pemeriksaan dilakukan secara tidak transparan dan tidak sesuai dengan PMK 184 tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Tidak ada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, padahal ini wajib dilakukan menurut pasal 36 ayat huruf D UU KUP. Pemeriksa pajak tidak memperlihatkan tanda pengenal, tidak memberikan hak-hak wajib pajak, dan tidak menjelaskan hasil pemeriksaan secara terbuka. Oleh karena itu, Feli meminta agar surat ketetapan pajak tersebut dibatalkan dan memohon agar DJP diperintahkan memperbaiki tata cara pemeriksaan agar lebih transparan. Sebaliknya, DJP menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan data konkret yang valid. Ini termasuk hasil audit, data marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan GrabMart, serta rekening Bank BCA atas nama Feli. Wajib pajak dianggap tidak kooperatif, bahkan mencoba mengalihkan perhatian publik lewat unggahan video dan siaran langsung di media sosial selama pemeriksaan. Karena itu, DJP melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran wajib pajak, dan hasilnya dianggap sah secara hukum. DJP menegaskan bahwa SKPKB diterbitkan dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai prosedur. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai bahwa objek sengketa, yaitu SKPKB PPh final pasal 4 ayat, sah sebagai sengketa pajak yang menjadi kewenangan pengadilan pajak. Prosedur penerbitan SKPKB telah memenuhi ketentuan formal dan didukung data konkret. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa data transaksi 7,6 miliar rupiah itu keliru. Namun, majelis mencatat adanya kebuntuan komunikasi antara penggugat dan petugas pemeriksa yang membuat pembahasan akhir tidak berjalan efektif. Meski demikian, hakim menilai bahwa ketidakhadiran dalam pembahasan akhir bukan karena kesalahan DJP semata, tetapi juga akibat sikap kuasa hukum yang tidak kooperatif selama proses berlangsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian, majelis hakim yang diketuai oleh Gunawan Setiaji, SH, MH, M.Stud, AK, CA pada 15 Agustus 2024 memutuskan untuk menolak seluruh gugatan Feli Anatasia terhadap SKPKB PPh final pasal 4 ayat masa pajak Desember 2018. Putusan ini dibacakan secara elektronik pada 13 November 2025 dan bersifat final dan mengikat, kecuali diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kasus ini menegaskan pentingnya koordinasi dan profesionalitas dalam pemeriksaan pajak. Bagi wajib pajak, penting untuk menjalin komunikasi yang baik dengan petugas pajak, memberikan data yang diminta secara lengkap, dan menghindari tindakan yang bisa mengganggu jalannya pemeriksaan. Sementara bagi otoritas pajak, transparansi dan pelayanan yang sesuai prosedur tetap harus dijaga agar keadilan perpajakan dapat terwujud.